sudah belajar kebaya, sudah belajar rok, dan selanjutnya kita akan belajar tentang jas ya. Nanti kita akan berdiskusi per kelompok. Ini baru teorinya saja, baru minggu depannya kita akan membuat pola kecil, pola roda, dan suluk memotong ya. Untuk teori tentang jas, ini adalah materinya yaitu tentang jas sendiri. Ada yang tahu tentang jas? Tahu jas? Ini bukti, ini contoh kasusnya ada jas. Ini materinya adalah jas. Jadi jas itu adalah pakaian orang Eropa. Awalnya dulu adalah pakaian orang Eropa yang dipakai untuk pakaian luar. Silakan dibuka jokesnya kalian. Sudah saya share di grup. Pakainya dibuka. Ya, di situ adalah pakaian resmi model Eropa berlengan panjang dan dipakai di luar kemeja. Ya, bisa dilihat di HP-nya kalian. Jadi jas itu adalah pakaian Eropa yang dipakai sebagai pakaian luar. Jadi antara jas sama jaket itu ada perbedaannya. Kalau jas dia mempunyai dia letaknya dalam, jadi bisa memakai dalaman kemeja. Itu jas contohnya. Dan juga seperti jas alma mater kalian. Jadi dia adalah pakaian bagian luar dengan menggunakan bukaan kancing. Jadi ada yang kancingnya bukaannya itu ada yang dua, ada yang satu. Seperti ini. Terus sedangkan ini kita perbedaannya dulu jaket, jas atau ini kan jas, ini adalah jaket. Kalau jaket dia menggunakan bukaan sampai atas. Seperti halnya jaketnya kalian itu menggunakan bukaan sampai atas. Sedangkan kalau jas dia menggunakan bukaan tapi tidak sampai atas, bisa satu, bisa dua atau tiga. Kita gantung desainnya. Perbedaannya pakaian resmi Eropa berlengan panjang dan dipakai di luar kemeja. Bukaannya menggunakan kancing dan menggunakan lengan jas. Kenapa beda antara lengan jas sama lengan biasa? Kalau lengan biasa itu hanya satu potongan, tapi tergantung juga modelnya. Sedangkan lengan jas dia ada dua potongan. Ya, seperti lengan jasnya kalian itu ada dua potongan, ada depan dan belakang. Sedangkan jaket berjumlah yang panjangnya hingga pinggang atau pinggul dipakai dengan menahan angin dan cuaca, biasanya menggunakan kalau tentang perjalanan itu kalau di daerah luar. Terus untuk bukaan jaket kenapa di bagian depan dari bagian sampai bawah biasanya menggunakan ring kalau yang jaket. Sedangkan untuk mantelnya bisa tergantung, ada yang panjang, ada yang pendek sesuai dengan desainnya. Sekarang ya untuk perbedaan jas sama jaket. Untuk selanjutnya macam-macam jas berdasarkan modelnya atau stylenya. Kalau bentuk boxy, bentuk boxy atau kotak. Ini bentuknya lebih ya, bentuknya jas itu bentuknya kotak. Jadi tidak membentuk lengkungan seperti itu. Sedangkan kalau longgar, ini modelnya macam-macam, bentuk longgar, jadi dia lebih lebar dipakai karena
yang double itu yang 2. Terus ini ada yang safari, ini jenis safari masuknya. Hal-hal yang menjadi standar dalam pembuatan jas yaitu kalau kita membuat jas itu selain polanya yang rumit itu ada kita harus teliti memperhitungkan estetika, keseimbangan, dan pengalaman dalam nanti maksudnya kalau kita harus belajar dari gambar pada dia jahitannya harus teliti setelah setiap selesai menjahit sambung itu selalu di press dan memiliki tekniknya tailoring jadi dia tidak jahitan teknik jahitnya dia tidak dijahit tapi kalau saya kan dia jahitan kalau di sini nanti adalah menggunakan sesuatu dalamnya semua kalau teknik jahit jas yang benar terus memiliki dan pandangan luas dengan desainnya bervariasi memiliki selera tinggi dan mengetahui maksud dan pekerjaan sesuai dengan keinginannya konsumen jadi kan misalnya konsumennya menginginkan atau kerjaan apa ada hubungan sesuai dengan standarnya ciri dan fungsi jas bukaan opening jadi kajiannya ada di bagian depan tengahnya terdiri dari 2 bagian kerak river atau kerak jas atau setali jadi keraknya river kerak jas ini keraknya ini terus atau setali jadi satu juga karena potongannya di bagian belakang terdapat satu dalam syaratnya aja diperhatikan harus ada satu dalamnya kalau prakteknya kita nanti satunya adalah maskoi sedangkan prakteknya kita nanti adalah satunya pes itu kan termasuk satu dalam boleh bergerak atau tidak panjangnya jas di bawah kalau yang pes itu yang sempit ini maskoi ya tapi kalau kita prakteknya adalah pes kalau nanti ada yang mau maskoi sudah boleh yang penting syaratnya memenuhi panjang jas di bawah iya karena potongan seperti ini namanya bulu ya ini panjang bawah terus fungsinya jas ada sebagai baju buat karena kita ada dalamannya biasanya pakai kemeja di bawah pinggang hingga di bawah kasur dikenakan blus dan berat atau tanpa tas dipadukan dengan rok atau celana ya itu untuk ciri busana jas dan fungsinya. Terus bahan jas itu ada macam-macam ada bahan jas itu ada yang semi wool ini maksudnya yang ini adalah semi wool ini maksudnya semi wool itu adalah bahan yang dari ditambahin dengan poliester jadi menjadi semi wool biasanya kalau pakai bapak ibu itu yang pakaian dari Semen Keni itu adalah baju saya itu semi wool biasanya itu terus adalah selanjutnya adalah slip wool kalau slip dia lebih agak berkilau jasnya jadi kain wool tapi dicampur dengan sutra jadi dia berkilau biasanya digunakan untuk pakaian pengantin jas-jas pengantin terus yang wool asli itu mahal jadi biasanya ini yang wool asli ini juga contohnya yang pakai wool asli kalau harga sekitar 400 kalau yang wool asli kalau yang semi itu yang baju itu biasanya sekitar 200 terus yang satunya adalah glitter atau ini kulit atau bisa menggunakan semi kulit kain-kain lain bisa memakai misalkan kita membuat jas kalau untuk jas pakai sekolah itu bisa menggunakan braid bisa menggunakan yang maksudnya yang tidak begitu semi atau menggunakan yang semi ya kalau ini ya contohnya menggunakan
Bonil Asari Hero itu adalah kupretnya, dalamannya. Ini adalah kalau ini yang punya yang sebelah ini adalah menggunakan sebagainya adalah Asari kupret. Ada yang juga yang Hero. Kalau yang ini ada Kilo. Yang misalnya ini yang nempel di kainnya. Kita bisa menggunakan mobil ini nanti ditempelkan di kainnya sama maka ini jadinya jadi bisa kain bahan utama setelah selanjutnya bahan pelengkap lain ada packing. Packing ini bantalan bambu yang nantinya dipakai packing itu macam-macam. Ini adalah packing yang besar, nanti biasanya ada juga yang packing seperti ini. Packing itu adalah packing yang misalnya agak ini bisa dibungkus dengan air. Ini nanti adalah kandang yang ukurannya besar, ukuran besar. Yang kandang kecil nanti itu biasanya yang tengahnya. Jadi nanti kandang di sini ada dua macam, besar dan kecil. Terus tambahan yang lain adalah kopi packing. Jadi ini digunakan untuk MPD di bahan utama, terus tete atau double tip static. Nah, untuk finishing baju nanti kita menggunakan static. Nah, itu adalah untuk merekatkan antara kuning dan bahan utama biar nanti nempel tidak lepas. Jadi bahannya kesel. Jadi keselnya pakai blok. Jadi bahannya dikasih. Terus bahannya adalah static. Ini digunakan untuk agar bentuknya menjadi bagus. Kan biasanya kokoh kan? Ya, biar nanti jadinya seperti itu. Terus proses dalam membuat kita akan membuat jas ini pertama adalah alat dan bahan dalam membuat rancangan bahan adalah alat tulis, kostum, skala, garis, pola kecil, broskas, kertas lain. Nah, untuk membuat pola kecilnya dulu biar kita tahu nanti jatuhnya seperti apa. Biar kebutuhan kain yang kita gunakan nanti berapa. Untuk pola nanti akan saya setelan di pola jasnya, pola jasnya harus dibuat setelah pola ini jadi. Ini pola jas. Nah, pola jas itu adalah pola kemeja tadi kita buat dari kita pecah pola ini pola bagian depan kemeja dia akan lebih lagi besar bagian depan dan bagian belakangnya lebih pendek. Nanti kan di jas tadi ini ada dua, yaitu ada dua lengannya, ada dua bagian. Dan ini adalah lengan bagian depan, ini adalah bagian belakang. Dan ada dua potongan lengan. Nanti jatuhnya seperti ini. Makanya pola badan, pola depan, belakang. Ini lapisan lengannya ada dua bagian juga dari ini nanti kalau kita meletakkan pola. Untuk meletakkan pola ini diperhatikan
dikerjakan, linknya di grup, dikerjakan sesuai yang kalian pahami tadi, yang kalian dari penjelasan saya. Nilai pertama itu murni, nilai kedua nanti kalau tidak sampai itu saya tulis 75, nilai ketiga baru 70. Ya, silakan dikerjakan. Nama siswa, kelasnya dipilih, terus pertanyaannya ada 5. Untuk kelompok terakhir yang presentasi, kelompok 5, silakan presentasikan. Suaranya lebih keras lagi. Menggunakan keras tali, menggunakan sapu dalam dan sapu tip, panjang bisa sampai bawah pinggang, menggunakan opening atau bukaan ban, digunakan untuk acara-acara formal, menggunakan tiga ganti. Lebih keras lagi. Hasil analisis 2, menggunakan bahan semimbol, menggunakan jenis keras sekali, merupakan jenis jas safari, panjang jas di bawah banggul, biasanya digunakan untuk acara santai. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, untuk kelompok 5 tadi hasilnya seperti ini. Yang satu adalah untuk resmi, yang kainnya bergaris, di sini tidak dijelaskan kainnya bergaris. Terus yang satu adalah jasnya untuk kesempatan santai. Ya, ini kurang detail, untuk diperbaiki ya untuk kelompok 5. Dan presentasinya itu, bahwa kita kan presentasi itu belajar bicara, masalah salah kurang itu tetap kita kan jenis tahap belajar. Kita kan siswa di sini sekolah belajar, yuk belajar bicara terus suaranya itu yang keras, biar teman yang lain itu kedengaran. Ya. Jadi sudah kita presentasikan dari 5 kelompok tadi, berarti kalian sudah bisa menganalisis ya untuk jas itu seperti apa. Jadi bisa membedakan itu untuk kesempatan resmi, semi formal yang benar-benar formal, semi formal, ada yang jasnya untuk santai. Diskusinya ya. Sekarang maju dulu untuk kelompok 1, lainnya memperhatikan hasilnya presentasi analisis dari gambarnya mereka. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 1 yang beranggota 1 Ainun Nabila Putri, 2 Ana Novita Puji Rahayu, 3 Indri Hidayah, 4 Novia Fitri Anggraini, 5 Tafiani, 6 Devina Sukuma Ayu Ningsih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil analisis dari kelompok 1. Hasil analisis dari kelompok 1 yaitu jas ini jenis jas blazer. Apa itu blazer? Blazer adalah sejenis jaket yang dipakai sebagai pakaian yang santai, namun tetap tutup kaki. Sebelum blazer bentuknya menyerupai jas dengan potongan yang lebih santai. Bahan untuk membuat blazer biasanya tahan lama karena merupakan jaket olahraga luar ruangan. Jas tersebut berbahan jet black. Pada jas tersebut dilengkapi dengan 2 kancing, dan pada bagian lengan juga terdapat tali-tali yang berukuran kecil. Jas tersebut menggunakan kerah berbahan jangkrik atau kerah setali. Lengan terdiri dari 2 bagian.
jas di bawah pinggang juga di bawah paku. Jas tersebut menggunakan model saku yaitu saku pas poin dan berklik. Mungkin cukup sekian analisis dari pokok 1. Apabila ada salah perkataan atau menyebut mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memperhatikan hasil analisisnya ada yang salah atau tidak? Hasil analisisnya ada yang salah atau tidak dari gambar ini? Ini termasuk jasnya adalah untuk resmi ya, untuk kegiatan resmi, tidak untuk santai. Dari gambarnya ini itu koreksiannya ya. Ya, untuk lainnya sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya silakan maju ke kelompok 4. Ayo. Kelompok 4, ayo temannya. Ayo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis jas yang beranggotakan Asa, Siva, Evi, Dalian, Putih, Evi, Tika, dan Jimmy. Yang pertama, ada jas lewat jaket dengan 2 kancing yang berkerah rekor atau keras sekali, jenis kain hip twist, bukaan atau opening di bagian muka menggunakan ikat baja. Yang kedua, jenis jas double biscuit, berkerah rekor atau berkerah sekali, berkantong flash, jenis kain denim, bukaan atau opening di bagian muka baja. Yang atas kantong pas poin. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kain apa yang digunakan? Yang ini kain hipis, yang bawah kain denim. Ada sanggahan? Tidak ya? Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Beri aplaus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2.
jumlah kancingnya. Single breasted ada yang hanya menggunakan 1 kancing, 2 kancing, dan juga 3 kancing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tempat untuk kelompok ini, kelompoknya lebih detail untuk menjelaskan dari analisisnya itu, jadi benar-benar detail, jadi dia ada dalamannya, dari luarnya, kainnya, semuanya ini lebih detail dan analisisnya itu lebih jelas ya. Dari maksudnya kelompok lain juga sudah bagus, tapi ini tepuk tangan lagi ya untuk kelompok ini. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 atau kelompok 3 dulu? Iya. Kelompok 3 dulu, silakan. Kelompok 3. 5. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3. Ya, Dewi. Tapi yang dulu nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil dari menganalisis. Kelompok 3 terdiri dari Amanda Putri Pratiwi, Ariha Rosida, Esma Kalyana, Jelita Mutiarawati, Deken Siskiawati, Novela, dan Sriadaini. Jadi jazz yang saya akan menanti adalah jenis jazz fluid. Model jazz fluid ini single breasted, bukan menggunakan kancing jazz, menggunakan 2 kancing jenis saku dalam model bass. Yang kedua ada jenis jazz safari, terdapat ikat pinggang pada jazz safari. Jenis kerak setengah tegak dalam kurung 0 kolon, menggunakan 1 dalam model jazz double breasted. Model jazz dapat model jazz yang panjang dinamakan zong. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan untuk kelompok 3? Sudah benar ya? Ya, itu sudah benar, tapi kurang detail, kurang terperinci dan masih belum hafal ceritanya untuk analisisnya. Jadi itu termasuk single breasted, ya, kainnya menggunakan kain leather atau kulit, ya, seperti itu. Jadi nanti lebih detail. Terus ada bahunya, ada backnya, ya, itu harus lebih didetailkan lagi, ya. Untuk selanjutnya tetap diberi aplaus. Yang terakhir yaitu kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju. Misalkan link tesnya ya. Nilainya, skornya. Berarti kalian tadi kalau nilainya dari 80 ada yang 100, berarti kalian memperhatikan tadi yang diterangkan, ya. Jadi kesimpulannya kalian itu kan belajar tentang jazz, dan itu adalah busana luaran, busana pria bagian luar. Jadi ada punya dalaman, ya. Untuk kegiatan resmi, ya, ada yang resmi formal, ada yang semi formal, ada juga yang kasual seperti itu. Terus untuk materi ini kan sudah selesai, berarti besok kita lanjutkan. Terusnya adalah kita membuat pola, ya, berarti sudah paham membuat pola. Terus nanti kita akan memotong selanjutnya pola jazz. Jadi ini untuk
nanti ada bahannya ada 3 macam, yaitu bahan utamanya adalah kain yang biru ini. Terus ada bahan kedua adalah kuring atau lining, itu yang asahi, kain asahi yang potongan satunya. Nah ini nanti, dan satunya adalah menggunakan morigula yang ini. Rancangan bahannya untuk jadikan patokan nanti kalau kalian memotong. Ya. Jadi sudah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, saya tutup dulu. Jadi kalian sudah paham, tugasnya kalian adalah setelah minggu depan berarti kalian adalah membuat pola seperti ini. Ya, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.